Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis bahas soal oli, keanehan perilaku ya. Eh ya banyak ya yang tahu ya bahwa rekomendasi ganti oli dari bengkel resmi itu biasanya berapa kilometer? 2000 kilometer. Ya kan? 2000 kilometer. Nah, kalau misalnya ya ditanyai mengapa kok nggak 4000? Saya loh pakai oli ini bisa 4000 kalau motornya sehat. Ya lebih aman mas, gitu ya. Yang ngomong gini biasanya sales, pemilik toko atau pemilik bengkel atau mekanik ya. Ya namanya apa namanya? Oli kan lebih bagus kalau gantinya lebih cepet toh mas. Kayak misalnya ban itu nggak usah nunggu tapaknya habis, sudah tipis sedikit aja diganti ya no problem. Namanya biar lebih aman mas ya. Jadi terkesan masuk akal kan ya. Iya memang daripada ngepaskan umurnya oli yang anggap aja 5000 km, ganti tiap 2000 km itu lebih baik, karena artinya mesinnya lebih aman ya. Perhatikan ya, mesinnya lebih aman, lebih oke, lebih sip lah, karena namanya oli kan penting sekali untuk mesinnya. Jadi kalau dibuat 4000 km takutnya ngepres, sudah mulai aus macam-macam. Dibuat pakai 2000, wah sip. Tapi orang-orang kayak gitu bermuka dua. Istilahnya dual standar kalau istilahnya orang barat. Double standar ya. Double standar artinya kalau soal soal masa pemakaian oli dalam hitungan kilometer disuruh lebih cepat dari dari rekomendasi buku manual. Jadi buku manual itu biasanya 4000 km. Ada di motor laki yang sampai 7500 kalau nggak salah dulu ya. Kalau sekarang bu, penulis tahu di buku manualnya motor laki, motor sport CB kalau nggak salah itu 7500, Verza 6500 atau berapa, panjang ya, panjang. Tapi mengapa kok kalau soal warna oli kok jadi lain? Mengapa kok soal warna oli jadi hitam kok? Oh no, alasannya ya. Jadi mereka itu yang rekomendasi 2000 km biar lebih aman gitu. Ya, cuek bila menemukan bahwa olinya hitam, berkurang. Cuek, gak ngereken. Untuk saya pakai gak apa-apa kok mas, motor saya ndak apa-apa. Alasannya loh gak masuk akal. Loh katanya ganti oli 2000 km bukan 4000 km itu biar awet mesinnya. Lah kenapa oli sudah hitam dibiarkan? Nggak ada misalnya, wah berarti kalau oli sudah hitam 2000 km terlalu lama ini, harus dicari gimana caranya biar oli sampai nggak hitam. Tapi apa yang mereka lakukan? Bikin alasan. Loh enggak mas, kalau oli hitam itu belum tentu rusak. Itu hitam itu masih bagus, masih layak pakai. Nih ada coklatnya kalau ditaruh kuku gitu.
penulis gak habis pikir lah kalau ada sampai yang ngomongnya begitu. Padahal ya, oli itu kan kalau umur normalnya motor sehat 4.000 km itu oli yang nggak terlalu bagus tapi yang layak pakai lah. 4.000 km kayak Mesran Super, kayak Prima XP gitu ya. Kalau dipakai nggak pernah ngebut ya, jangan pakai ukuran penulis ya. Kalau ukuran penulis mau motornya spin beat next 2 ngebut, karena ngebut umur olinya ya nggak panjang. Tapi nggak panjangnya motor penulis itu lama. Bahkan next 2 lo pernah sampai lebih dari 8.000 km, hampir 9.000 km. Padahal tiap hari dipakai ngebut. Itu anggap aja oli yang terbaik ya. Apalagi kalau dipakai santai. Kalau pakai santai, wah rasanya 15.000 km pun bisa ya. Kalau olinya oli bagus. Ya padahal ya standar penggantian oli level dunia, level internasional. Itu apa sih? Kan kalau level internasional ganti oli warnanya sudah hitam, itu artinya wes termasuk telat gitu ya. Kita bicara mobil bensin ya, kalau mobil diesel beda lagi. Kalau mobil diesel itu warnanya olinya apa? Hitam masih dianggap bagus kalau hitamnya nggak parah. Top speed berhenti di 108. Ini pengaruh oli ya. Jadi kalau level internasional coklat sudah mulai menghitam untuk mobil bensin, itu sudah harus dipertimbangkan ganti. Nah, aneh ketika orang-orang yang ngomong menyarankan, wah 2000 km itu biar aman mas. Oli kalau 4000 km itu apa? Ya mungkin bisa olinya, tapi nggak bagus, lebih aman yang 2000. Nanti kira-kira 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ngomong, oh yang aman itu 500 km mas. Jadi walau olinya bisa sampai 4.500 km itu paling aman. Mungkin kira-kira kayak gitu ya. Terus 4 tahun lagi ngomong 100 km mas, 100 km itu yang aman gitu ya. Kayak gitu ya rasanya ya. Tapi di saat yang sama dia itu ngomong oli yang sudah dalam kondisi hitam itu masih layak pakai. Oh wajar mas, oli hitam ini nggak apa-apa, ini masih oke, ini masih bisa dipakai, ini no problem mas, no problem. Ya, pengalaman saya di motor saya, oli sampai hitam sampai kewentel gak kalau kerawan, mesinnya nggak apa-apa tuh mas. Paling ya cuma rembes, tapi kan itu bukan gara-gara oli. Paling ya cuma ganti bearing, tapi kan itu bukan gara-gara oli. Repot kan? Tapi gak ngereken dengan fakta-fakta yang terjadi. Jadi gini loh ya, gini. Kita pakai contoh ya, contoh suspensi bocor. Suspensi bocor, loh kenapa kok sampai rembes? Oh ini olinya sudah rusak mas, sudah rusak, sehingga sampai ngerusak seal juga, karena olinya sudah rusak, sealnya ikut rusak. Makanya kalau ganti oli suspensi depan jangan telat. 10.000 mas ya kayak gitu. Tapi kalau ada kasus oli mesin ya, kasus oli mesin
oli ya, rembes ke ruang CVT atau ke arah apa jenenge magneto. Kalau di motor matic crankcase itu sealnya ada dua, di kiri dan di kanan. Yang di kiri itu lari ke CVT, yang di kanan itu lari ke alternator, ke dinamonya, ke penghasil listriknya di sebelah kanan. Nah, apa pernah ya lihat channel YouTube gitu ya bahas, wah ini olinya ngotori ini, ngerok sampai tenaganya nggak bisa keluar gara-gara kebanyakan apa oli bocor dari crankcase, sampai gedembel gara-gara debunya ini nggak bisa lepas. Terus ada juga yang ngomong, ini magnetonya bikin error nomor 12 di aero. Oh ternyata banyak debu di magnetonya. Di RP stop itu. Yang satunya di BLX Project. Apa ada yang nyalakan oli dari hal itu? Nggak ada. Penulis nggak pernah dengar ada kasus rembes oli itu nyalakan oli. Nggak ada. Yang disalahkan, oh bocor olinya, wes itu toh. Ini penyebabnya adalah ada oli rembes. Yang menyebabkan oli rembesnya nggak dibahas. Aneh loh ya, aneh. Jadi mencari akar permasalahan itu wis berhenti sampai tahap ini loh, gara-gara oli rembes performa mesin turun. Gara-gara debunya ini nempel ke oli. Olinya mengotori seluruh CVT atau seluruh magneto dan debu-debu nempel sehingga mengalami geraknya. Wis. Nggak dianalisa. Loh, mengapa kok sampai seperti ini? Paling banter ya, paling banter. Ini gara-gara telat ganti oli nih. Jadi nyalakan telat ganti oli. Padahal ya belum tentu konsumennya itu melanggar omongannya dia sendiri. Bisa jadi konsumennya sudah melakukan tiap 2000 km. Loh mas, kalau sudah melakukan tiap 2000 km kan aman mas. Ya lihat olinya. Olinya oli apa? Kalau olinya oli kayak Yamaha, Idemitsu, Eneos, AHM Oil, BM1 ya. Ya nggak tahan lah sampai 2000 km. Olinya cepat rusak. Yang pernah penulis alami sendiri itu ya Eneos dan BM1. Penulis nggak nunggu sampai olinya hitam. Penulis perhatikan dari suara mesin aja, kasar wis. Dibandingkan ini loh, oli apa ya, Oyama 232 km. Sek kasar Eneos molybdenum yang dipakai 48 km. Ini masih kerasa ada licinnya. Yang Eneos molybdenum itu wis kasar. Kasar baik dari suaranya maupun yang apa penulis rasakan. Getaran juga banyak. Ini sih getaran sih halus. Aditifnya sih oke. Yang Eneos molybdenum itu rupanya olinya, bahan olinya sendiri ya, bukan aditif. Bahan olinya sendiri itu wes hancur. Karena sudah hancur ya wes nggak awet. Padahal ya penulis pakainya ya seperti kalau penulis pakai oli-oli yang lain. Gaspol ya gaspol, 0-100 ya 0-100. Kalau olinya nggak kuat ya itu artinya olinya nggak cocok untuk penulis. Karena perlakuan ke oli sama, untuk semua oli sama ya. Oli yang lebih baik untuk motor penulis ya mestinya lebih baik juga untuk yang lain kalau kondisi mesinnya cuma beda dikit.
Kalau cara pemakaiannya ya lebih sama atau lebih ringan dari motor penulis. Yang lebih sehat atau sama dengan motor penulis. Oli kalau jelek ya, oli kalau jelek itu umurnya pendek, sangat pendek. Bandingannya aja lah ya. Penulis kan ngomong Eneos molybdenum 50 km, 48 km suara mesin udah kasar lah. Itu levelnya jauh dibanding dengan misal Castrol GPS yang sampai 1900 km masih termasuk halus suaranya. Di motor yang penyakit fuel dilutionnya parah ya. Motor penulis penyakit fuel dilutionnya parah. Jadi fuel dilution parah, tapi olinya masih oke. Dibandingkan dengan oli yang harganya lebih mahal, tapi cuma tahan 100 km. Hampir 20 kali beda umurnya ya. 2000 km kalau untuk oli-oli yang ya maklum Eneos HM Oil Idemitsu BM1 itu terlalu lama karena penulis juga pengalaman pernah pakai Yamalup Supermatic. Yamalup Supermatic kondisi oli bawaan dari motor, kalau ada ya sampai mengkritik, wah olinya pasti dapat palsu ya. Enak aja ngomong oli palsu. Emang oli bawaan itu palsu. Penulis paling sebel orang yang apa? Oh kalau jelek itu pasti oli palsu. Loh sampean sendiri jualan oli ya, jualan oli. Apa nggak lihat motornya konsumen waktu di drain 2000 km itu olinya kayak gimana? Apa harap ngomong apa palsu juga sampean? Kan enggak, malah dibela. Wow, enggak popo. Aman hitam gitu ya. Penulis motor aslinya ini suara wis mulai kasar, mulai dari 300, 200 itu kerasa mulai kasar. 400 wis keri lah telinga. Wah kok kuasar banget gini ya. Gesekan piston dengan silinder itu wis keras banget ya. Penulis sampai gak berani kencang. Tapi 60, kecepatan 60 itu wis rasanya terasa terlalu kencang untuk olinya. Kecepatan 60 ya, terlalu kencang untuk olinya. Tapi ya memang kecepatan 60 itu kalau di motor penulis ini RPM-nya sudah termasuk tinggi ya, 6000 ya. 6500. Enggak, sorry. Sudah lebih. Yang kecepatan 40 aja 6000 ya. Kalau akselerasi banyak. Ini performa mesin sudah turun juga ini ya. Gara-gara oli, emang olinya banyak aditif sih ya. Efek sampingnya ya itu. Jadi oli bawaan motor 400 km wis bikin sedih ya. Di lama-lamain lah ya. Karena servis pertama itu di 800 km kalau menuruti petunjuk. Wah, repot ya. Akhirnya penulis putuskan 700 km ganti oli. Penulis nggak bisa lihat dari dekat ya, karena suruh nunggu. Tapi penulis lihat sendiri kondisi olinya hitam dan volumenya berkurang. Padahal penulis saat itu in rain artinya nggak pernah kencang. Jalan nggak sampai gaspol kayak gini, nggak seenaknya kayak gini. Jalan kalem-kalem terus. Di petah-petah no, jalan 50 ya. Tapi ya itu sudah hitam. Terus penulis ganti oli. Penulis ganti oli di dealer. Paling kalau orang-orang yang sok
hebat, sok-sok memuji oli pabrikan, ngomong wah pasti sama dealer dikasih oli ya palsu, ya mbur habis. Mosok tuku nang dealer kayak palsu. Dealer gede padahal. Orang-orang kayak gitu emang kalau cari alasan anu ya. Ono ae. Dan berapa kilometer penulis di hari pertama itu ngerasakan kasar. Hari pertama ya di motor dipakai keluar. Jarak cuma berapa kilometer itu? Jarak 5 kilometeran lah paling. Suara mesin wis kasar. 5 kilometer loh ya. Suara mesin wis kasar. No woman. Terus akhirnya apa? Penulis putuskan drain di 400 km. 400. Ketika motor umurnya 1100. Jadi 700 km ganti oli servis pertama, terus 1100 di drain. ...400 km atau 1100 km umur motor. Oli Yamaluk Supermatic penulis drain. Warna oli ini wis ireng nemen. Bayangkan kalau itu penulis enggak, jarang-jarang loh masih top speed. Jarang banget loh top speed karena penulis merasa wah ini mungkin perlu diperpanjang Indrayan-nya sampai lebih dari 1000 km. Ya wis. Jalan nggak kayak sekarang ini. 400 km sudah hitam. Perlu jadi catatan bahwa selama ini penulis coba banyak sekali oli lah. Untuk NMAX ini aja wis berapa wis? Mungkin 20 lebih. Harusnya penulis nyatet ya oli-oli yang penulis pakai itu. Lali terus. Ya pokoknya banyak lah oli. Dan tahu nggak, penulis itu sering ganti oli di 400 km. Ya 300 lebih sering lagi, tapi 400 kan cukup sering juga. Kalau olinya lumayan layak dipakai lah, 400 km kalau di motor penulis. Kalau di motor biasa mungkin 400 km itu setara 2000 atau 3000 km. Ini motor penyakitan, jangan disamakan. Nah, 400 km, lebih dari 400 km, nggak pernah ngalami olinya hitam, kecuali Amsoil ya, Amsoil Signature, berapa kilometer? 1200 km ya, hitam. Tapi selain Amsoil Signature, oli-oli lain termasuk Mesran, termasuk Prima XP, termasuk Fastron, Repsol, Bardahel, apa mana sing tuh itu ya. Oli yang 600 km, termasuk oli Win lah yang barusan, oli Win. Oli Unioil berapa itu? 300, mendekati 400 juga. Oli Win, oli yang harganya seliter 24.000 ya. 30.000 karena penulis beli versi PCMO. Oli Win di drain 600 km, gak ireng loh, gak hitam, motor yang sama, umur lebih tua. Piro umur motorku? 22.000. Ya, 21.000 lah. Motor umur 21.000. 600 km, oli harga 30.000 per liter. Itu bisa awet, bisa nggak hitam. Sementara itu oli Yamaluk yang umurnya cuma 400 km itu wes